Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Nimade Indah Dwi Astuti. Untuk kali ini, Ibu akan mempraktikkan tentang perbedaan atau menyiapkan tempat tidur. Jadi tempat tidur di sini ada dua. Yang pertama adalah menyiapkan tempat tidur terbuka atau tempat tidur dengan ada pasien. Sedangkan yang kedua adalah tempat tidur tertutup atau tempat tidur yang tidak ada pasiennya. Sebelum kita melaksanakan praktik perbed, kita akan melakukan perkenalan alat. Jadi, alat-alat yang dipersiapkan untuk perbedan yang pertama ada spray besar, kemudian yang kedua ada perlak, kemudian yang ketiga ada stick laken, yang keempat ada selimut, kemudian yang kelima ada sarung bantal. Untuk alat-alat yang lain, di sini kita memerlukan antiseptik gel untuk mencuci tangan, kemudian ada larutan desinfektan di sini untuk membersihkan tempat tidur dan juga bantal. Yang berikutnya adalah APD, alat pelindung diri yang terdiri dari masker, kemudian ada sarung tangan, kemudian di sini kita memerlukan 2 buah lap untuk membersihkan tempat tidur. Selanjutnya ada apron atau celemek, dan yang terakhir kita memerlukan ember beserta tutupnya. Nah, untuk perkenalan alat sudah, di selanjutnya kita langsung menyiapkan praktik perbedan. Sebelum kita melakukan praktik perbedan, jangan lupa untuk cuci tangan dan menggunakan APD. Untuk yang pertama, kita lakukan mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang selanjutnya, kita gunakan APD. Yang pertama, kita pergunakan masker. Kemudian yang selanjutnya menggunakan celemek atau apron. Dan yang terakhir kita menggunakan hand stick atau sarung tangan. Untuk langkah selanjutnya, jadi yang pertama kita pastikan tempat tidur atau bed sudah terkunci dan sudah aman. Jadi kita cek dulu kuncinya. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertama kita ambil bantal dan kita lepaskan sarung bantalnya. Ya, untuk sarung bantal kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi tutup. Kemudian untuk bantalnya sendiri
memungkinkan, jadi kita boleh letakkan di troli. Berikutnya kita lepaskan spray dan kita lipat. Jadi untuk melipat, ini kita lipat ke dalam agar semua spray, selimut, perlak dan juga stik lakannya terbungkus dan kita bisa masukkan ke dalam ember. Sebelum kita membersihkan tempat tidur, jadi tindakan pertama yang kita lakukan adalah membersihkan bantal. Jadi kita memberikan cairan desinfektan pada lap, kemudian kita bersihkan bantal pasien. Di bagian yang bersih, kemudian kita lakukan tindakan yang sama. Jadi kita membersihkan bantal pasien sebelum dipergunakan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membersihkan tempat tidur atau kita akan membersihkan bed yang dimulai dari atas sampai ke bawah. Kita ambil dari satu sisi, bisa itu dari kiri maupun dari kanan. Kita bersihkan dari atas, kemudian kita bersihkan bednya, kita juga bersihkan bagian pengaman. Nah, apabila sudah selesai di bagian kanan atau di bagian kiri, selanjutnya kita letakkan lap di dalam ember tertutup. Kemudian kita akan membersihkan sisi yang berikutnya. Kita ambil cairan desinfektan dengan lap bersih dan ember tertutup. Nah, kita akan membersihkan sisi yang satunya, ya, boleh bagian kiri atau bagian kanan kalian. Kita bersihkan mulai dari atas sampai ke bawah. Kita bersihkan bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian samping tempat tidur. Setelah itu bagian pengaman. Untuk lapnya kita letakkan di ember yang telah tertutup. Nah, untuk tindakan membersihkan bed atau tempat tidur sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan lakukan pemasangan alat tenun. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemasangan spray. Nah, untuk memasang spray di sini, kalian pastikan bahwa
garis lipat dari spraynya itu letaknya di tengah, sehingga memudahkan kalian untuk melipat. Jadi spraynya tidak kurang baik itu di bagian kiri maupun di bagian kanan. Selanjutnya, apabila spray sudah terpasang, kita masukkan spray di bagian atas, kemudian untuk di bagian samping atau di bagian sudut, kita akan melakukan pelipatan 45 derajat. Nah, untuk membuat sudut 45 derajat juga kita lakukan pada sisi-sisi yang lain. Kita masukkan spray di bagian bawah, kemudian kita juga lakukan pelipatan dengan sudut 45 derajat. Dan kita lanjutkan di sisi yang satunya lagi. Setelah spray terpasang, selanjutnya yang akan kita pasang adalah perlak. Nah, untuk pemasangan perlak sendiri, pastikan terletak di antara punggung sampai bokong pasien. Jadi tujuannya adalah agar cairan tubuh pasien tidak mengenai spray beserta dengan kasur. Selanjutnya, kita akan memasang stik laken. Untuk pemasangan stik laken sendiri, jadi sama dengan perlak, namun diletakkan di atas perlak. Nah, tujuan pemasangan stik laken sendiri adalah agar pasien tidak merasakan panas ketika berada di tempat tidur, dan kulit pasien tidak bersentuhan dengan perlak. Selain itu, agar cairan tubuh pasien maupun kotoran yang lain tidak mengenai spray dan juga tempat tidur. Selanjutnya, setelah semua terpasang, kita masukkan stik laken dan perlak secara bersamaan. Jadi kita lakukan pemasangan di sisi kiri atau kanan dan selanjutnya di sisi yang satu. Setelah semua terpasang, jadi yang berikutnya yang akan kita pasang adalah selimut pasien. Jadi selimut pasien letaknya di bawah atau di bagian kaki. Untuk pemasangannya, kita pasang terbalik seperti ini. Kemudian bagian atas
akan kita tarik dan kita masukkan ke sela tempat tidur. Untuk tindakan yang terakhir, kita akan melakukan pemasangan sarung bantal. Untuk pemasangan sendiri dilakukan seperti biasa. Baik, untuk tindakan perbedan atau menyiapkan tempat tidur tertutup sudah selesai kita laksanakan. Dan perlu kalian ingat, ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian ketahui. Jadi, jangan mengibaskan alat tenun atau alat-alat perbedan yang sudah dipergunakan oleh pasien. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran kuman atau penyakit, baik itu ke pasien maupun ke perawat. Baik anak-anak, untuk tindakan menyiapkan tempat tidur atau perbedan telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melepas APD. Jadi melepas APD yang pertama, kita mulai dari sarung tangan. Kemudian kita lanjutkan dengan apron. Dan yang terakhir kita lepaskan masker. Untuk langkah selanjutnya, kita tetap mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan cairan antiseptik gel. Nah, tindakan merapikan alat serta tindakan mencuci tangan sudah kita lakukan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi.